Nama saya Yusuf Tamba, kelas 3 IPA 4, nomor 46. Saya sini ingin menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel terdiri dari yang pertama, atavisme atau interaksi gen, yang kedua kriptometri, yang ketiga komplementer, yang keempat epistasis dan hipostasis, dan terakhir polimeri. Penyimpangan semu hukum Mendel sendiri terjadi karena adanya beberapa gen yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip atau keturunan. Meskipun demikian, rasio fenotip masih mengikuti aturan hukum Mendel, sehingga hasil rasio fenotipnya dapat dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Beberapa peristiwa yang dikategorikan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel yaitu yang pertama, atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip berbeda dari induknya. Dengan kata lain dapat dikatakan atavisme adalah penyimpangan yang menyebabkan munculnya fenotip yang berbeda dari kedua induk yang yang melakukan persilangan. Contoh dari atavisme dapat kita lihat pada kasus persilangan jinggir ayam. Ada 4 macam jenis jinggir ayam. Yang pertama, walnut atau sumpel yang dibawa oleh pasangan alel dominan, R besar P besar, ros atau gerigi, R besar P kecil, biji, PA atau disebut juga RCIS, R kecil P besar, bila atau single, R kecil P kecil. Kemudian kita silangkan ayam memiliki jengger ros dan PA. Ros memiliki genotip R besar P kecil, dan PA memiliki R kecil P besar. Ros memiliki satu gamet yaitu R besar P kecil, dan PA memiliki satu gamet yaitu R kecil P besar. Kemudian disiangkan menghasilkan R besar P besar P kecil yang memiliki yang bersifat walnut. Penyimpangannya dapat kita lihat dari hasil yang dihasilkan dari persilangan tersebut, yang dimana induk pertama memiliki sifat ros dan PA yang menghasilkan walnut. Sehingga dapat disimpulkan interaksi antara gen R dan gen P besar menimbulkan karakter baru yang berbeda dari karakter induk. Kemudian setelah kita menghasilkan F1, kita silangkan kembali F1 dengan sejenisnya. Induk pertama memiliki 4 gamet, yaitu R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Begitu pula dengan induk kedua memiliki 4 macam gamet yang sama dengan induk pertama. Kemudian kita buat pada tabel seperti biasa 4 kolom dan 4 baris. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui ada 4 macam fenotip. Yang pertama walnut, kedua ros, ketiga PA, yang keempat single. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui perbandingan dari walnut, ros, dan PA dan single 9:3:1. Kita dapat mengetahui jenis dari jinggir ayam tersebut. Walnut yang memiliki gen R besar P besar, ros R besar P kecil, PA R kecil P besar, single resesif atau yang terdiri dari huruf itu semua, R kecil P kecil. Yang kedua, kriptometri. Kriptometri merupakan gen dengan sifat dominan yang hanya akan muncul jika hadir bersama dengan gen dominan lainnya. Kriptometri adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifat yang tersembunyi terkriptos. Contoh kriptometri dapat kita lihat pada kasus persilangan bunga Linaria marocana. Bunga Linaria marocana sendiri memiliki 4 gen. Yang pertama A besar yang terbentuk pigmen antosianin atau memiliki pigmen warna merah. Sedangkan A kecil tidak memiliki pigmen atau tidak bentuk pigmen antosianin. B besar memiliki protoplasma basah, B kecil protoplasma asam. Sama seperti pada kertas lakmus, jika lakmus merah diteteskan cairan berupa basah, maka kertas lakmus merah tadi berwarna merah akan berubah menjadi biru. Begitu pula pada bunga Linaria marocana, maka jika gen A besar yang memiliki pigmen merah bertemu dengan gen B besar yang berupa sitoplasma basah,
maka warna bunga akan berubah menjadi warna ungu karena ada pertemuan antara warna merah dan warna biru. Bisa juga jika gen A besar bertemu dengan gen B kecil, maka warna akan tetap warna merah. Sedangkan jika memiliki gen A kecil, maka walaupun sitoplasma asam maupun basa, tetap saja warna akan menjadi putih. Kemudian kita silangkan bunga merah dengan bunga putih. Bunga merah memiliki genotip A besar, B kecil, B kecil. Bunga putih memiliki genotip A kecil, B besar, B besar. Bunga merah memiliki satu gamet, yaitu A besar, B kecil. Dan bunga putih memiliki satu gamet juga, yaitu A kecil, B besar. Kemudian setelah silangkan, filial yang dihasilkan 100% bunga ungu. Memiliki genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian setelah kita mendapat hasilnya, kita silakan kembali dengan sejenisnya. Seperti pada atavisme, kita buat pada tabel. Setelah kita buat pada tabel, lalu kita ketahui, maka F2 itu memiliki 3 macam fenotip. Yang pertama ungu, kedua merah, dan putih. Ungu terdiri dari gen A besar, B besar, merah A besar, B kecil, putih A kecil, B kecil, B kecil. Setelah kita lihat di tabel, jumlah dari rasio fenotip adalah 9:3:4. Menjadi sifat basa tidak akan muncul atau tersembunyi jika tidak bersama A besar. Yang ketiga, komplementer. Komplementer adalah interaksi antara gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat tersebut yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat kita lihat pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus. Bunga Lathyrus odoratus sendiri terdiri dari gen C besar yang memiliki pigmen warna dan C kecil tidak membentuk pigmen warna, dan P besar memiliki enzim pengaktif, P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Bunga ungu pada Lathyrus odoratus dipengaruhi oleh pigmen ungu dan enzim pengaktif sehingga menghasilkan warna ungu. Di sini gen C besar yang memiliki pigmen ungu dan gen P besar yang memiliki enzim pengaktif. Namun jika bunga tersebut hanya memiliki gen C besar dan P kecil, maka warna yang dihasilkan akan berupa warna putih. Karena bunga hanya memiliki pigmen namun tidak memiliki enzim pengaktif. Begitu pula jika bunga hanya memiliki gen C kecil dan P besar, maka warna yang dihasilkan akan berwarna putih. Juga karena bunga hanya memiliki enzim pengaktif namun tidak memiliki pigmen warna. Dan jika bunga memiliki genotip C kecil, P kecil, tentu saja warna yang dihasilkan berwarna putih. Setelah itu kita lakukan persilangan antara bunga putih yang memiliki genotip C besar, P kecil dengan bunga putih C kecil, P besar. Bunga putih induk pertama memiliki gamet C besar, P kecil, dan yang kedua C kecil, P besar. Kemudian setelah kita silangkan, menghasilkan bunga yang berwarna ungu yang memiliki genotip C besar, C kecil, P besar, P kecil. Setelah kita dapat dari hasil tersebut, kita silangkan kembali dengan sejenisnya melalui tabel yang telah tertera. Kemudian setelah kita silangkan, memiliki 2 macam fenotip, yaitu ungu dan putih. Ungu yang memiliki pasangan C besar dan P besar. Sedangkan genotip yang tidak memiliki pasangan C besar dan P besar, maka bunganya itu akan berwarna putih. Setelah kita lihat dari tabel, rasio perbandingan dari filial F2 adalah ungu banding putih sama dengan 9:7. Perbandingan 9:7 ini hanya muncul pada persilangan heterozigot. Yang keempat, epistasis dan hipostasis. Epistasi adalah gen yang pengaruhnya menutupi pengaruh gen lain yang bukan alelanya, atau gen yang menutupi. Ada epistasis dominan, ada pula epistasis resesif. Dan hipostasis adalah gen yang dikalahkan pengaruhnya oleh gen lain yang bukan alelanya, atau gen yang ditutupi. Artinya bahwa epistasis dan hipostasis ini adalah peristiwa di mana gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lainnya yang bukan alelnya. Epistasis dominan. Kita lihat pada contoh pada gandum hitam. H besar di sini epistasis terhadap H, sehingga gen H besar dominan terhadap gen H kecil. Begitu pula pada gen kuning. Kemudian kita silangkan gandum yang berwarna hitam
dengan gandum kuning. Kita memiliki genotip H besar, K kecil, K kecil. Dan kuning H kecil, K besar, K besar. Setelah disilangkan, kita dapat mengetahui hasilnya hasilkan berupa warna hitam dan memiliki genotip H besar, H kecil, K besar, K kecil. Kemudian kita silangkan kembali dengan sejenisnya dan kita buat pada tabel, sehingga dari tabel tersebut kita dapat kita simpulkan bila ada gen H besar warna akan hitam, gen K besar tanpa gen H besar warna akan kuning, dan bila tidak ada gen H besar maupun gen K besar maka akan muncul fenotip baru berwarna putih. Maka rasio fenotip pada F2 hitam banding kuning banding putih sama dengan 12 banding 3 banding 1. Kemudian epistaksi resesif. Epistaksi resesif kita ambil contoh dari persilangan antara bulu anjing yang memiliki warna hitam dan albino. Kita memiliki genotip I besar, H besar, H besar, dan albino I kecil, H kecil, H kecil. Setelah disilangkan, kita dapat mengetahui F1 sama dengan F1 itu menghasilkan hitam, bulu yang warna hitam, dan memiliki genotip I besar, I kecil, H besar, H kecil. Memiliki 4 macam gamet, I besar, H besar, I besar, H kecil, I kecil, H besar, I kecil, H kecil. Kemudian setelah kita mengetahui itu, kita silangkan kembali dengan sejenisnya. Dan kita buat pada tabel seperti biasa. Kemudian kita simpulkan gen warna bulu pada anjing gen H besar hitam, gen H kecil coklat. Samping itu terdapat gen pengatur produksi pigmen. Gen I besar dapat memproduksi pigmen. Gen I kecil tidak dapat memproduksi pigmen. Bila terdapat gen I kecil 2 kali, tidak dapat berpigmen atau albino. Gen warna bulu pada anjing gen H besar, gen H coklat. Kemudian dari tabel itu kita mengetahui rasio fenotip pada F2 hitam banding coklat banding putih sama dengan 9 banding 3 banding 4. Kemudian yang terakhir, polimeri. Polimeri adalah interaksi antara gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Polimeri merupakan banyak gen yang bekerjasama secara kumulatif untuk mutu atau ukuran satu sifat. Contoh kasus dapat kita lihat pada persilangan gandum. Gandum berbiji merah yang memiliki 2 gen yaitu M1 dan M2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu maka ekspresi warna akan semakin kuat. Maka misal kita lakukan pada persilangan antara biji gandum merah dengan biji gandum putih. Di sini sifat dari genotip hanya dibawa oleh satu pasangan gen, namun dibawa oleh 2 pasangan gen. Makanya oleh karena itu diterapkan M1 dan M2. Kemudian kita lakukan persilangan antara gandum merah dan gandum putih. Gandum merah memiliki genotip M besar dan dapat kita lihat pada bagian yang telah tertera memiliki genotip M1 dan M2. Begitu pula pada putih memiliki genotip M kecil dan memiliki genotip M1 dan M2. Gamit pada gandum merah yaitu M besar dan pada putih M kecil. Sehingga dari persilangan tersebut kita menghasilkan fenotip berupa M besar, M kecil, dan seperti induknya memiliki 2 pasangan. Kemudian setelah kita dapat hasil dari fenotip tersebut, kita silangkan kembali dengan sejenisnya. Kita silangkan melalui tabel yang telah tertera pada slide berikut. Dari slide yang telah tertera dari tabel yang telah tertera pada slide, kita dapat mengetahui ada 2 macam fenotip dari F2 tersebut, yaitu merah banding putih sama dengan 15 banding 1. Kita dapat mengetahui fenotip yang bersifat merah, yaitu setiap genotip yang memiliki gen M besar maka bersifat genotip merah. Dan putih yang bersifat resesif yang terdiri dari huruf kecil semua, M kecil. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang penyimpangan sambung buku Mendel. Jika ada salah tutur dari saya ucapkan maaf. Terima kasih.